warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend, my name is Fatima. I am from Physics Education 2019 Sultan Ageng Tirtayasa University. In this video, I will explain the material about the microscope and telescope. But before starting learning, let's pray together. Pray begin. Finish. In this video, learning objective that must visit memory. 1. Know about microscope. 2. Describe the part of the microscope. 3. Calculating magnification on a microscope. 4. Knowing about telescope. 5. Explain the various telescope. 6. Calculation the magnification on the telescope. Microscope and telescope. In the previous material, it would have been discussed about light, state the property of light, and what do you know about microscope and telescope. Ternyata keduanya merupakan alat optik, di mana mikroskop memiliki fungsi untuk mengamati benda yang sangat kecil atau mikro. Dan jika pergi ke gunung atau ke pantai, kalian tentunya mempunyai keinginan untuk melihat pemandangan yang letaknya jauh. Misalnya, kita ingin melihat puncak gunung berapi. Kalau kita naik ke atas, resikonya bahaya sangat besar. Untuk dapat melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya jauh, kita dapat menggunakan alat yang disebut teropong atau teleskop. Mari kita simak dulu materi mengenai mikroskop dan teropong. Bagian pertama mengenai mikroskop. Kalian tahu nggak sih mengenai mikroskop? Ternyata mikroskop biasa digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil agar terlihat besar dan juga jelas. Di dalam mikroskop tersusun atas dua buah lensa, yaitu lensa objektif dan juga lensa okuler. Nah, di sini terdapat gambar mikroskop cahaya yang sering kita jumpai. Selanjutnya yaitu macam-macam mikroskop. Yang pertama, mikroskop cahaya. Mikroskop yang memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi agar dapat memperbesar bayangan objek. Mikroskop elektron, yaitu yang menggunakan sumber energi elektron untuk memperbesar bayangan objek. Selanjutnya yaitu mikroskop stereo, digunakan untuk observasi dengan perbesaran rendah dari sampel yang berukuran relatif besar secara 3 dimensi. Kemudian mikroskop Fender, untuk mendeteksi adanya benda asing atau antigen dalam jaringan. Bagian-bagian mikroskop, di antaranya A. Menunjukkan lensa okuler untuk melihat suatu objek. B. Tabung mikroskop atau tubus untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. C. Revolver untuk mengatur perbesaran dan pengecilan lensa objektif. D. Meja mikroskop, tempat melakukan objek yang akan diamati. E. Klip, menjepit objek agar tidak bergeser saat diamati. F. Kaki mikroskop, sebagai alas atau tempat bertumpunya mikroskop. G. Cermin, untuk menerima cahaya dan memantulkan ke arah objek pengamatan. H. Diafragma, untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke lensa. I. Lengan, untuk memegang, mengangkat, dan memindahkan mikroskop. J. Mikrometer, untuk memperoleh fokus yang lebih tepat atau bayangan yang paling jelas. K. Makrometer, mengatur fokus dengan menggerakkan tabung okuler sehingga diperoleh bayangan atau gambar yang jelas. Selanjutnya yaitu mengenai perbesaran total. Jadi, perbesaran total yang dihasilkan pada mikroskop dinyatakan melalui hasil kali perbesaran lensa objektif atau MOB
dan perbesaran lensa okuler atau MOK. Sehingga perbesaran total yang dihasilkan oleh mikroskop dapat ditulis dalam persamaan M total sama dengan MOB dikali MOK. Dalam melakukan pengamatan terhadap mikroskop, ternyata ada dua jenis pengamatan. Yang pertama yaitu pengamatan mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum, dan yang kedua yaitu pengamatan dengan mata tak berakomodasi. Mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Bagaimana sih mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada gambar ya terkait bayangan mengenai mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Nah, sistem yang terdiri dari dua buah lensa. Ya, yang pertama itu dia ada lensa objektif. Lensa objektif itu tandanya positif ya. Kemudian ada lensa okuler ya, dia negatif. Jika si pengamat ini berada di mata berakomodasi maksimum, nah maka si berkasnya ini dia tidak sejajar gitu. Nah, kemudian terdapat benda nih, ketika ada benda di sini ya, nah berubah menjadi bayangan. Nah bayangan ini nih yang saya tandai di sini ya, menjadi benda di lensa okuler. Jadi bayangannya itu menjadi benda di lensa okuler gitu ya. Kemudian bayangan yang dilihat oleh mata, nah ini mata ya, bayangan yang dilihat oleh mata, nah ke sini, bayangan yang dilihat oleh mata pas dengan dekatnya mata. Nah ini ya, pas dengan dekatnya mata. Oke, dimana jarak bayangan okuler itu sama dengan negatif titik dekat mata normal gitu. Nah, kenapa negatif SN? Nah, karena okulernya itu dia negatif. Nah, kemudian karena bendanya ini berada di dekat mata ya, karena bendanya ini berada di titik dekat mata, nah maka jadinya S ekuler, yaitu jarak benda okuler ya, bukan fokus ya, jarak benda okuler. Kemudian jarak bayangannya itu ke objektif, jarak bayangannya ke objektif. Sehingga kita peroleh bahwa panjang mikroskop yaitu penjumlahan dari jarak bayangan lensa objektif dengan jarak benda lensa okuler. Kemudian secara matematis didapat nih perbesaran total dari mikroskop mata berakomodasi maksimum, yaitu M total sama dengan MOB, yaitu perbesaran lensa objektif dikali perbesaran lensa okuler. Nah, di mana MOB sendiri merupakan perbandingan jarak bayangan lensa objektif dengan jarak benda lensa objektif, di mana rumus persamaan dari lensa objektif itu 1/SOB ditambah 1/S aksen OB sama dengan 1/FOB. Kemudian untuk perbesaran lensa okuler yaitu SN/FOK ditambah 1. Kenapa menjadi SN dibagi FOK ditambah 1? Nah, kita lihat persamaan dari lensa okuler. Nah, awal persamaan itu dari lensa okuler yaitu 1/SOK ditambah 1/S aksen OK sama dengan 1/FOK. Ini ya persamaan lensa okuler. Nah, karena S aksen OK-nya itu sama dengan negatif SN,
ya. Negatif SN itu negatif titik dekat mata normal, dan S aksen OK itu merupakan jarak bayangan lensa okuler. Sehingga diperoleh 1/SOK dikurangi 1/S aksen OK-nya diganti menjadi SN sama dengan 1/FOK. Nah, kemudian pindah ruas. Nah, kali silang ya. 1/SOK sama dengan FOK ditambah SN per FOK dikali SN, sehingga didapat SOK-nya sama dengan FOK dikali SN per FOK ditambah SN. Nah, untuk menentukan perbesaran dari lensa okuler, yaitu MOK sama dengan S aksen OK dibagi SOK, di mana MOK sendiri sama dengan S aksen OK-nya kita ganti menjadi SN, karena S aksen OK itu kalau dalam mata berakomodasi maksimum, S aksen OK sama dengan titik dekat mata normal ya. Kemudian dibagi, SOK-nya tinggal disubstitusikan sehingga diperoleh MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. Selanjutnya, mata tak berakomodasi. Bagaimana sih mikroskop dengan mata tak berakomodasi? Nah, jadi sistemnya gini. Di sini benda diletakkan lebih dari fokus ya. Kemudian benda ini diletakkan antara fokus atau 2 kalinya fokus, antara fokus atau 2 kalinya fokus ya. Misalkan di sini fokusnya, kemudian di sini jari-jarinya. Jadi benda diletakkan di ruang 2 ini. Kenapa di ruang 2? Agar bayangan yang dihasilkan itu nyata dan diperbesar. Nah, kemudian jika benda diletakkan di sini, maka bayangan di mikroskop. Jadi terbentuknya nih bayangan di mikroskop dan sifatnya nyata. Nah, kemudian bayangan ini ditangkap oleh lensa okuler. Bayangan ini ya ditangkap oleh lensa okuler nih, bayangan ini ditangkap oleh lensa okuler. Kemudian ditangkap oleh mata. Nah, di mana pengamatnya ini berada dalam keadaan tak berakomodasi. Bayangan dari lensa objektif ini jatuh di tepat titik fokusnya lensa okuler, sehingga bayangan dan okulernya ini jatuh di titik tahingga. Nah, jadi SOK-nya ini sama dengan tahingga. Sehingga diperoleh untuk menentukan panjang mikroskop pada mata tak berakomodasi, yaitu D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Teman-teman perlu ingat ya bahwa FOK itu berlaku untuk mata tak berakomodasi, dan SOK itu berlaku untuk menentukan panjang mikroskop pada mata berakomodasi maksimum. Nah, selanjutnya yaitu persamaan perbesaran total mikroskop tak berakomodasi. Persamaan totalnya yaitu M total sama dengan MOB dikali MOK, di mana M total sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikali SN dibagi FOK, atau kita bisa tulis M total sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikali 25, karena nilai titik dekat normal atau SN itu 25 dibagi FOK, di mana dari rumus ini akan dijelaskan sebagai berikut. Di sini ada persamaan umum lensa objektif, yaitu 1/SOB ditambah 1/S aksen OB sama dengan 1/FOB. Untuk rumus perbesaran lensa objektif merupakan perbandingan jarak bayangan lensa objektif dengan jarak benda lensa objektif.
Kemudian, untuk lensa okuler, untuk menentukan perbesaran lensa okuler. Nah, di mana persamaan umumnya yaitu 1/SOK ditambah 1/S_OK sama dengan 1/FOK. Karena S_OK-nya itu sama dengan tahingga, sehingga kita bisa substitusikan. Nah, 1/SOK ditambah 1 dibagi tahingga sama dengan 1/FOK. Karena 1 dibagi tahingga sama dengan 0, sehingga diperoleh SOK sama dengan FOK. Dan didapat persamaan perbesaran lensa okuler, yaitu SN dibagi FOK. Karena SOK itu sama dengan FOK. Pada bagian yang kedua, kita akan bahas mengenai teropong. Teropong adalah alat yang digunakan untuk melihat benda agar terlihat jelas dan juga besar. Teropong terbagi menjadi dua. Yang pertama, teropong bias. Itu terdiri dari beberapa lensa. Kemudian, yang kedua, teropong pantul yang terdiri dari beberapa cermin. Yang pertama yaitu teropong bias. Teropong bias terdiri dari 4 macam teropong. Yang pertama yaitu teropong bintang atau teropong astronomi. Teropong ini digunakan untuk melihat benda atau benda langit. Biasanya terdiri dari 2 lensa cembung. Teropong ini disebut juga dengan teropong Keplerian karena ditemukan oleh John Kepler. Kemudian terdapat 2 jenis pengamatan. Yang pertama, pengamatan dengan mata tak berakomodasi. Nah, bagaimana sih mengenai teropong tak berakomodasi? Yuk kita simak dulu penjelasannya. Teropong tak berakomodasi. Nah, di sini terdapat gambar ya mengenai teropong tak berakomodasi. Nah, di sini ada 2 buah lensa. Yang pertama lensa objektif, dia positif, dan yang satunya lagi dia lensa okuler. Dia prinsip loop ya. Nah, Karena menggunakan teropong, maka bendanya ini berada sangat jauh atau tahingga. Nah, kemudian bayangan benda ini jatuh ya. Benda ini jatuh kan ke sini. Karena bendanya ini sangat jauh ya atau tahingga, maka prinsipnya ketika benda ini di tahingga, ketika benda ini tahingga, maka bayangannya ini dia jatuh ke titik fokus objektif. Oke, atau biasa kita tulis yaitu S aksen OB ya. Ini jarak bayangan lensa objektif jatuh ke jarak fokus objektif atau FOB. Nah, kemudian karena di sini si pengamatnya dalam keadaan tak berakomodasi, maka jatuhnya ini berada di titik jauh, sehingga di sini dapat ditulis FOK atau jarak fokus okuler, sehingga diperoleh panjang teropong yaitu penjumlahan dari FOB ditambah FOK. Dan perbesarannya yaitu perbandingan jarak fokus objektif dengan jarak fokus okuler. Persamaan ini diperoleh sebagai berikut. Untuk lensa objektif, objeknya terletak sangat jauh, sehingga persamaan berikut berlaku. S aksen OB sama dengan FOB. Dan untuk lensa okuler, bayangannya terbentuk di titik terjauh mata. Atau S aksen OK sama dengan tahingga, sehingga berlaku persamaan sebagai berikut. 1/SOK ditambah 1/S aksen OK sama dengan 1/FOK. Nah, untuk S aksen OK-nya itu disubstitusikan menjadi tahingga, sehingga hasil yang didapat yaitu SOK sama dengan FOK. Perbesaran bayangan
pada teropong ditunjukkan dengan perbesaran sudut atau m theta, yaitu sebagai berikut. Nah, m theta sama dengan gamma, dan gamma sama dengan theta derajat dibagi tan theta derajat, sehingga m theta sama dengan H dibagi SOK, di mana H itu ketinggian objektif, per H dibagi FOB. M theta sama dengan H-nya coret menjadi FOB dibagi SOK. Karena SOK itu sama dengan FOK, maka kita substitusikan menjadi M theta sama dengan FOB dibagi FOK. Ingat ya, karena perbesaran sudut itu merupakan perbesaran bayangan, sehingga perbesaran bayangannya pada mata tak berakomodasi yaitu FOB dibagi FOK. Selanjutnya yang kedua mengenai akomodasi maksimum. Gimana sih akomodasi maksimum pada teropong bintang? Yuk kita simak dulu. Untuk berakomodasi maksimum, untuk benda tetap berada di titik tahingga. Titik tahingga kemudian jatuh ke titik fokusnya objektif atau jarak fokusnya objektif. Nah, karena di sini pengamatnya ini berada dalam keadaan akomodasi maksimum, maka bayangan okulernya ini berada di titik dekatnya mata ya, negatif SN, di mana untuk SN sendiri nilainya 25 cm. Sehingga ini jarak bendanya okuler. Nah, karena S aksen OK-nya ini, S aksen OK-nya ini jatuhnya di negatif SN, maka S aksen OK sama dengan negatif SN. Dan kemudian diperoleh juga untuk menentukan panjangnya teropong, kita peroleh bahwa panjangnya teropong adalah penjumlahan dari FOB dengan SOK. Dan perbesarannya yaitu FOB dibagi SOK. Perbesaran ini diperoleh sebagai berikut. Pada lensa objektif, SOB sama dengan tahingga karena benda berada pada jarak jauh atau tahingga. Kemudian di sini kita menggunakan persamaan umum lensa objektif, yaitu 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB. Karena SOB-nya itu tahingga, maka jika SOB-nya tahingga, maka kita substitusikan dan hasilnya S aksen OB sama dengan FOB. Kemudian untuk lensa okuler, karena pengamat berada pada akomodasi maksimum, maka bayangan jatuh pada dekat mata, sehingga S aksen OK sama dengan negatif SN. Persamaan umum dari lensa okuler yaitu 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK sama dengan 1 per FOK. Nah, untuk S aksen OK kita substitusikan menjadi negatif SN, sehingga kita peroleh SOK sama dengan FOK dikali SN per FOK ditambah SN. Untuk menghitung perbesaran sudut teropong, dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Dan perbesaran sudut atau M theta
sama dengan S aksen OB dibagi SOK. Karena S aksen OB sama dengan FOB, maka dapat kita tulis perbesaran sudutnya yaitu MOB dibagi SOK. Perbesaran sudut ini adalah perbesaran total dari teropong. Jadi samaannya yaitu M sama dengan FOB dibagi SOK. Yang kedua yaitu teropong bumi. Teropong ini digunakan untuk mengamati objek yang jauh di permukaan bumi. Teropong jenis ini juga digunakan oleh orang-orang laut seperti nahkoda laut, angkatan laut, dan bahkan para bajak laut zaman dahulu. Teropong bumi ini hampir sama dengan teropong bintang. Akan tetapi ada hal yang membedakan, bahwa teropong bumi ini memiliki 3 buah lensa. Yang pertama, lensa objektif, yang kedua lensa okuler, dan lensa pembalik. Panjang fokus lensa objektif lebih besar daripada panjang fokus lensa okuler, atau biasa kita tulis FOB lebih dari FOK. Teropong bumi dengan pengamat tak berakomodasi. Nah, sebenarnya teropong bumi itu hampir sama dengan teropong bintang. Hanya saja teropong bumi ini memiliki lensa pembalik. Nah, di sini ada lensa pembalik ya. Beda ya sama teropong bintang. Nah, di sini terdapat lensa objektif, lensa pembalik, dan juga lensa okuler. Benda jatuh dari sini ya dan ditangkap oleh lensa pembalik. Nah, di sini. Kemudian dilihat oleh mata. Tapi ingat ya, setelah dilihat oleh mata tidak membalik ya. Dan dapat diperoleh persamaan panjang teropong bumi tak berakomodasi yaitu D sama dengan FOB ditambah FOK. Nah, ini sama ya, sama teropong bintang. Nah, akan tetapi yang membedakan yaitu 4FP ya. Nah, kenapa di sini jadi 4FP? Nah, jadi ini ke sini ini ya R dan ini ke sini R. Nah, R ini memiliki nilai bahwa R sama dengan 2 kali fokus. Dan ini juga memiliki nilai R sama dengan 2 kali fokus. Sehingga jadi 4 kali fokus kan. Nah, jadi persamaannya itu D sama dengan FOB ditambah FOK ditambah 4 fokus pembalik. Sehingga perbesarannya yaitu M sama dengan FOB dibagi FOK. Selanjutnya yaitu mengenai teropong bumi berakomodasi maksimum. Nah, untuk bendanya sendiri sama ya. Jadi bendanya ini jatuh di sini dan ditangkap oleh lensa pembalik. Kemudian dilihat nih oleh mata, tapi sistemnya tidak membalik ya. Nah, karena ini berada dalam keadaan akomodasi maksimum si pengamatnya, maka S aksen OK-nya ini tepat dengan negatif SN atau titik dekat mata normal, sehingga dapat kita peroleh bahwa S aksen OK sama dengan negatif SN. Ingat ya, kalau untuk berakomodasi maksimum tuh bayangannya akan jatuh terhadap SN, sehingga diperoleh persamaan panjang teropong bumi pada saat akomodasi maksimum yaitu FOB ditambah SOK
ditambah 4 fp, atau 4 fp itu 4 kali fokus pembalik. Dan perbesarannya yaitu M sama dengan FOB dibagi SOK. Yang ketiga yaitu teropong panggung. Teropong panggung ini terdiri dari dua buah lensa. Lensa objektif berupa lensa cembung atau lensa positif atau lensa konvergen, akan tetapi lensa okulernya menggunakan lensa cekung, yaitu lensa negatif atau lensa divergen. Hal ini berbeda dengan mikroskop, teropong bintang, atau teropong bumi yang lensa objektif dan okulernya berupa lensa cembung. Teropong panggung disebut juga dengan teropong Galileo karena ditemukan oleh seorang ilmuwan yaitu Galileo. Kemudian ada dua jenis pengamatan. Yang pertama yaitu pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum. Berikut rumus perbesarannya. M sama dengan FOB dibagi SOK, di mana M merupakan jarak fokus objektif dan S merupakan jarak benda okuler. Kemudian untuk panjang teropong pada akomodasi maksimum yaitu D sama dengan FOB ditambah SOK, di mana panjang teropong merupakan penjumlahan jarak fokus objektif dengan jarak benda okuler. Selanjutnya yaitu untuk mata tak berakomodasi. Nah, persamaannya untuk perbesaran mata tak berakomodasi dalam teropong panggung yaitu M sama dengan FOB dibagi FOK. Dan untuk panjang teropong yaitu rumusnya D sama dengan penjumlahan jarak fokus objektif dengan jarak fokus okuler. Yang keempat yaitu teropong prisma atau biasa disebut dengan teropong binokuler. Teropong ini digunakan untuk melihat objek yang jauh tetapi bayangannya tidak terbalik. Teropong ini disebut juga dengan teropong binokuler karena menggunakan dua lensa okuler dilengkapi dengan dua prisma kanan sama kaki. Nah, fungsi prisma ini adalah untuk membalikan bayangan. Bagian yang kedua yaitu teropong pantul. Teropong pantul merupakan teropong yang menggunakan prinsip pemantulan cahaya objek oleh sebuah cermin cekung atau lebih tergantung model atau desainnya yang fungsinya sama dengan lensa objektif. Teropong ini tersusun atas cermin cekung, cermin datar, dan lensa okuler. Cara kerja teropong pantul yaitu gelombang cahaya atau sinar itu sejajar yang datang dari arah yang tidak terhingga, masuk melalui tabung optik menuju cermin cekung yang kemudian dipantulkan. Sinar kemudian difokuskan ke titik fokus di cermin datar. Cermin datar mengarahkan sinar pada lensa okuler. Perbesaran bayangan pada teropong bias dan pantul ternyata sama. Makin besar lensa objektifnya, maka semakin banyak cahaya yang masuk, sehingga objek yang jauh seperti yang ada di luar angkasa dapat menghasilkan citra yang baik. Selanjutnya yaitu contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, ada sebuah mikroskop yang memiliki lensa objektif dengan panjang fokus 2 cm dan lensa okuler dengan panjang fokus 5 cm. Jika pengamat memiliki mata normal dan tanpa akomodasi, tentukan perbesaran total mikroskop jika benda yang akan diamati dari lensa objektif adalah 2,2 cm. Diketahui FOB jarak fokus objektif 2 cm, jarak fokus okuler 5 cm, dan mata normal 25 cm, jarak benda objektif 2,2 cm. Yang ditanyakan M, perbesaran totalnya. Nah, kemudian jawab yang pertama, kita gunakan persamaan umum dari lensa objektif. 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Nah, kemudian pindah ruas, tinggal disubstitusikan, ya, FOB-nya 2, SOB-nya 2,2. Sehingga hasilnya S aksen OB sama dengan 22. Nah, sehingga kita dapat mengetahui nih perbesaran dari lensa objektif, di mana rumus perbesaran lensa objektif yaitu S aksen OB dibagi SOB.
Jadi 22 dibagi 2,2. MOB sama dengan 10. Nah, untuk mengetahui perbesaran okuler, maka kita tinggal substitusikan. Jadi, MOK sama dengan SN dibagi FOK, di mana ini berada dalam mata akomodasi maksimum, sehingga SN tinggal disubstitusikan hasilnya 25 dibagi FOK 5, hasilnya MOK sama dengan 5. Nah, kemudian yang ditanya perbesaran total, di mana rumus perbesaran total itu adalah MOB dikali MOK, sehingga tinggal disubstitusikan saja. MOB-nya 10, MOK-nya 5, sehingga hasilnya M total sama dengan 50. Kemudian, contoh soal yang kedua adalah sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dan lensa okuler. Masing-masing itu berjarak 4 cm dan 10 cm. Dari titik fokus sebuah benda ditempatkan 6 cm di bawah lensa objektif. Seseorang dengan mata normal melihat objek dengan akomodasi maksimum. Yang ditanyakan yaitu yang A, perbesaran sudut, yang B, panjang mikroskop atau tabungnya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa untuk FOB sendiri merupakan 4 cm, FOK sama dengan 10 cm, SN sama dengan 25 cm, SOB sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan yang perbesaran sudut yang bagian A. Dan bagian B, panjang tabung. Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka kita gunakan rumus persamaan awal dari lensa objektif, yaitu 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB. Kemudian tinggal disubstitusikan saja SOB dan FOB-nya, jadi hasilnya S aksen OB sama dengan 12 cm. Nah, kemudian untuk lensa okuler, yaitu 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK sama dengan 1 per FOK. Nah, jadi tinggal disubstitusikan S aksen OK-nya 25, FOK-nya 10, sehingga hasilnya SOK sama dengan 7,14 cm. Nah, sehingga kita dapat nih jawaban dari yang A untuk mengetahui perbesaran totalnya. Nah, rumus perbesaran total itu merupakan hasil kali perbesaran objektif dengan perbesaran okuler. Sehingga untuk perbesaran objektif sendiri itu menggunakan rumus S aksen OB per SOB dan MOK merupakan SN per FOK tambah 1, tinggal disubstitusikan dan hasilnya M sama dengan 7. Kemudian yang B, menentukan panjang mikroskop. Nah, untuk rumus panjang mikroskop, ya, jadi D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Karena ini dalam mata keadaan maksimum sehingga menggunakan SOK ya. Jadi D sama dengan 12 ditambah 7,14. D sama dengan 19,74 cm. Kemudian contoh soal yang ketiga, teleskop bintang terdiri dari dua lensa cembung. Nah, diketahui bahwa lensa objektif memiliki fokus 20 cm dan lensa okuler memiliki fokus 5 cm. Teropong ini digunakan oleh pengamat bermata normal dengan titik mendekati 25 cm. Tentukan yang A, perbesaran mata tanpa akomodasi, yang B, panjang teleskop mata tak berakomodasi. Nah, kita tulis dulu diketahuinya apa aja. Nah, di sini yang diketahuinya FOB sama dengan 20 cm, jarak fokus objektif, FOK jarak fokus okuler sama dengan 5 cm, dan titik dekat mata normal yaitu 25 cm. Yang ditanyakannya itu perbesaran mata tanpa akomodasi, maka kita jawab saja untuk rumus perbesaran mata tanpa berakomodasi yaitu FOB dibagi FOK. Perlu diingat ya, tadi sudah dijelaskan kan mengenai materi teropong bintang. Nah, kemudian tinggal disubstitusikan saja. Jadi FOB-nya 20, FOK-nya 5, sehingga perbesarannya adalah 4. Kemudian untuk yang bagian B, itu menentukan panjang teropong mata tak berakomodasi. Nah, untuk panjang teropong atau teleskop mata tak berakomodasi, yaitu rumusnya
FOB ditambah FOK. Nah, perlu diingat ya kenapa FOK? Karena pengamatnya itu dalam mata tak berakomodasi. Sehingga D sama dengan 20 tambah 5, jadi D sama dengan 25 cm. Kemudian yang keempat yaitu teropong bumi digunakan untuk mengamati seseorang dari jarak yang sangat jauh. Teropong memiliki panjang fokus lensa objektif 25 cm, panjang fokus lensa pembalik 0,5 cm, dan panjang fokus lensa okuler 0,25 cm. Jika observasi yang digunakan untuk mata tidak berakomodasi, tentukan panjang teropong. Nah, kita tulis dulu yang diketahuinya apa saja ya. Nah, teman-teman perlu ingat ya bahwa untuk teropong bumi itu hampir sama dengan teropong bintang. Nah, akan tetapi teropong bumi ini memiliki lensa pembalik. Nah, di sini yang diketahuinya FOB sama dengan 20 cm, FOK sama dengan 0,25 cm, dan fokus pembalik sama dengan 0,5 cm. Yang ditanyakannya panjang teropong. Nah, untuk rumus panjang teropong yaitu D sama dengan FOB ditambah 4 dikali F pembalik ditambah jarak fokus okuler, sehingga tinggal disubstitusikan saja ya. Jadi 20 ditambah 4 kali 0,5 ditambah 0,25, dan hasilnya yaitu 22,25 cm. Nah, gimana? Semoga kalian semua paham ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Nah, di sini ada tugas ya. Yang pertama tugas kelompok ya, buat kelompok dengan minimal orang 2 dan maksimal 4 orang. Nah, kemudian yang kedua, setiap kelompok itu harus membuat alat sederhana teropong ya. Boleh referensinya dari YouTube. Nah, kemudian untuk tugas individu, kalian meriso materi yang sudah tadi dibahas ya. Dan dikumpulkannya minggu depan untuk 2 tugas ini. I hope the material presented is easy to understand and don't forget to do the assessment. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.